Saya pernah di fase di mana pada saat saya hijrah, saya itu merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa pada saat itu. Lalu pada saat saya hijrah itu tepatnya pada saat saya di SMA. Lalu pada saat itu saya tuh mencoba untuk mempelajari gimana sih cara kita itu berhijrah dengan baik dan benar. Entah itu menonton kajian secara online, lalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik, entah itu sholat duha, lalu sholat tahajud, puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Lalu pada saat di masa SMA itu kan masih fase dimana remaja, dan kala itu saya merasa jatuh cinta kepada seseorang. Dan pada saat saya jatuh cinta itu, saya merasa bahwasannya godaan itu sangat terlalu besar sehingga fase saya hijrah itu tiba-tiba menghilang. Dan sampai kemarin pada saat saya menjalani cinta itu, saya ternyata tidak menjalin hubungan secara panjang. Akhirnya saya putus kemarin. Dan kemarin banget gitu. Iya. Sabtu. Lalu setelah itu saya merasa bahwasannya saya tidak pantas atau tidak cocok untuk menjalani percintaan karena endingnya saya diselingkuhin, Ustadz. Silakan. Oke, lanjut. Pada saat saya mengetahui bahwasannya saya diselingkuhin, saya merasa bahwasannya, oh mungkin ini petunjuk Allah untuk saya bahwasannya saya itu tidak cocok untuk menjalani sebuah percintaan. Lalu pada saat saya mencoba untuk memperbaiki diri, saya mencoba hal-hal yang pernah saya lakukan pada saat saya di SMA itu untuk mencoba untuk melangkah beristiqomah. Pada saat saya menjalankan itu, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba hati saya ini hampa. Lalu apakah ini ujian bagi saya karena saya sudah melangkah atau sudah jauh dari Allah karena saya pernah melakukan hubungan sebuah pacaran itu. Lalu pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana saya atau teman-teman lainnya untuk bisa menjalankan fase di mana hijrah kembali itu tumbuh di kehidupan kita dengan fase yang lebih baik setelah kita melakukan sebuah kesalahan. Terima kasih, Ustadz. Al-unsu billah itu artinya menikmati waktu-waktu romantis dan berduaan dengan Allah. Sampai kita merasakan indahnya iman, yang dalam bahasa Arab disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Arti manis di sini bukan rasa manis, tapi iman itu rasanya tuh nikmat. Ibadah itu nikmat, zikir itu nikmat, baca Quran itu nikmat, tahajud itu nikmat, semua nikmat. Membantu orang lain nikmat, bersedekah nikmat, bahkan sabar pun nikmat. Saking manisnya iman, sabar aja nikmat. Apalagi syukur. Kalau syukur nikmat itu umum orang bisa. Tapi kalau sabar itu nikmat, gak semua orang bisa. Nah, orang yang udah merasakan iman itu nikmat, dalam kondisi dia dikasih anugerah dia nikmat, dalam kondisi dia dikasih musibah dia juga nikmat. Itu adalah kondisi iman yang paling baik, namanya halawatul iman. Atau ketika dia berduaan dengan Allah namanya al-unsu billah. Ini hal-hal yang nyaman dalam agama. Ketika lagi itikaf, lagi baca Quran, lagi zikir, lagi doa, kita nyaman gitu, betah ya. Sholat malam atau sholat tarawih nyaman, bisa banyak bacaannya, bisa banyak rakaatnya, dua-duanya nyaman. Bisa rakaatnya sedikit, tapi satu rakaatnya 1 juz misalnya ya, nyaman. Kalau belum sampai ke level 1 juz, 1 lembar lah gitu. Kalau nggak per ayatnya yang banyak, rakaatnya yang banyak. Jadi misalnya 20, 36, karena dulu penduduk Madinah sholat tarawihnya 36 rakaat di masa tabi'in. Di masa Nabi 23 rakaat, di masa sahabat 23 rakaat, di masa Nabi itu 23 tapi dibagi 2, 8 di masjid, 12 di rumah. Di masa sahabat, di masa Umar disatuin semuanya di masjid. Kenapa? Karena pas di masa Umar orang di rumah udah nggak lanjutin lagi, cuman 8 doang di masjid. Akhirnya Umar ngerasa kayak sedih, syiar yang dulu suara seperti suara lebah kok gak kedengaran lagi sekarang. Ya udahlah di masjid aja sekalian. Kalau di zaman Nabi di masjid 8,
di rumah ternyata terdengar suara-suara lebah, masih ngelanjutin sendiri-sendiri. Nikmat gitu. Baca Al-Quran nikmat, baca zikir nikmat, sholawat nikmat, pokoknya nikmat. Itu namanya al-unsu billah. Sedangkan kalau bahagia dalam keimanan, mau dikasih anugerah, mau dikasih musibah, mau apapun kondisinya dia tetap nyaman karena dia dekat sama Allah, sakinah tadi, itu namanya halawatul iman. Kapan kita dapat puncak-puncak kenikmatan ini? Di mana letak kenikmatan ini? Kenikmatan ini letaknya di hati. Bukan di dompet, bukan di saldo, bukan di scrolling handphone. Letak kenikmatan ini di hati, perangkatnya hati. Sehingga yang harus kita jaga, yang harus kita rawat itu hati, supaya kita bisa merasakan kenikmatan itu. Nah, apa yang merusak hati kita? Dosa. Setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali itu juga menjadi ron, kallabal rona ala qulubihim. Ron itu apa? Sesuatu yang menutupi hati kita. Sehingga gara-gara hatinya tertutup oleh dosa-dosa, kayak kerak gitu ya, kayak masalah gitu, akhirnya hati kita tuh nggak nyaman lagi. Jadi kayak dia tuh nggak lega lagi, banyak tutupannya, jadi sempit. Harusnya kan hati itu kan syarah itu lapang. Begitu datang dosa, tutup, lama-lama jadi sempit sekecil lubang jarum. Makin kecil karena sempit dengan tutupan-tutupan, makin sesek, makin gak lapang, makin gak nyaman. Berarti dia harus dilepaskan tutupannya. Lepaskannya gimana? Salah satunya dengan istighfar. Dan hindari dosa yang paling sering kita lakukan, tergantung. Kalau menurut para ulama, dosa yang paling sering dilakukan oleh perempuan, lisan. Dosa yang paling sering dilakukan oleh laki-laki, pandangan. Kita masing-masing punya ujian. Ujiannya perempuan, mulutnya. Ujian laki-laki, matanya. Jadi kalau pengen hati itu lapang, hindarilah dosa mata, hindarilah dosa lisan. Nanti dalam waktu setelah kita melakukan itu misalnya seminggu, lebih bagus lagi istiqomah 40 hari, pasti akan beda rasanya tuh. Jadi Mbak Mariska, kalau mau tahu rasa yang nikmat itu lagi seperti dulu awal hijrah, coba tahan 40 hari, benar-benar hindari dosa lisan, benar-benar perbanyak istighfar, paksain aja walaupun gak nikmat gak apa-apa. Karena emang itu lagi proses ngebersihin hati, hatinya tuh keras, kayak berkerak gitu, kayak kotor. Jadi emang ngebersihnya tuh harus digosok-gosok, gak nyaman pasti digosok-gosok. Setelah nanti udah bersih, udah lapang, baru nyaman. Jadi kalau gak nyaman sekarang emang fase bersih-bersih. Emang kayak gitu prosesnya. Jalanin aja, paksain aja. Gak nyaman baca Quran, baca aja. Sampai benar-benar gak kuat lagi, udah. Gak nyaman zikir, zikir aja. Gak usah tunggu nyaman baru berzikir. Nanti ketika udah kita dawamkan 40 hari, baru muncul nyamannya. Kalau udah muncul nyaman, dia biasanya udah jauh lebih banyak lagi tuh. Zikirnya beribu-ribu, bacaannya berjus-jus. Kalau sekarang paksain dulu aja 2 lembar, 3 lembar, paksain gitu. Istighfar 100, 300, 500, paksain. Nanti kalau udah nyaman istighfar bisa ribuan. Sholawat bisa ribuan. Zikir bisa ribuan. Ayat bisa berjus-jus. Sholat bisa puluhan rakaat. Kalau udah nyaman.